Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mukarramin rahimakumullah. Ada istilah yang baru-baru ini membuat dahi berkernyit ketika sebagian penuntut ilmu membuat kategorisasi adanya ustadz sunnah dan kajian sunnah. Saya berpikir jadi yang selain itu ustadz apa dan kajian apa. Dua kemungkinan, kalau sunnah di situ kebalikan dari bid'ah yang mereka pahami, maka berarti ada ustadz bid'ah dan ada kajian bid'ah. Atau kalau sunnah yang dikenal dalam istilah ilmu fikih, maka kebalikannya adalah makruhah. Berarti ada ustadz makruh dan ada kajian makruh. Betapa tak nyaman bagi yang terkena gelaran. Tidak, saya tidak hendak menyalahkan pembuat istilah. Mereka yang bersemangat menuntut ilmu adalah orang-orang yang dimudahkan jalannya ke surga. Betapa saya berharap menjadi bagian dari mereka, walau mungkin hanya senilai anjing bagi ashabul kahfi, atau bahkan debu yang menempel di kaki. Tapi bersama itu, mohon izin saya ceritakan ulang kisah berikut ini. Suatu kali, demikian dihikayatkan Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, ada seorang perempuan mendatangi sebuah majelis ilmu yang dihadiri oleh para imam ahli hadis. Di antara mereka terdapatlah Imam Yahya ibnu Ma'in, Imam Ibnu Khaisamah, kemudian ada Imam Khalaf bin Salim, dan banyak lagi yang lain. Mereka saling menyebutkan hadis, mentartibkan sanad-sanadnya, dan membilang keragaman matanya. Ketika mereka sedang saling berbagi hadis, tiba-tiba ada seorang perempuan menyela dan berkata, "Wahai para ilmu," ujarnya, "aku adalah seorang wanita yang bekerja sebagai tukang memandikan jenazah. Bagaimanakah hukumnya untukku jika harus memandikan jenazah ketika aku sedang dalam keadaan haid?" Semua ulama besar yang hadir pada waktu itu tidak ada yang menjawabnya. Mereka saling berpandangan satu sama lain dalam benak mereka, karena tidak ada satupun hadis yang dapat digunakan langsung untuk menjawab persoalan itu. Ketika majelis itu terjeda hening karena tetap tak ada jawaban yang dinantikan, tiba-tiba masuklah Imam Abu Thawr, yaitu murid Imam Syafi'i. Di antara ulama yang ada di sana pun lalu menuju ke arah beliau, sembari berkata kepada tukang memandikan jenazah tersebut, "Tanyakanlah kepada orang yang baru datang itu, sebab dia adalah murid dari pemilik akal separuh penduduk dunia." Perempuan itu pun menoleh dan mendekat kepada sang Imam Abu Thawr. Ditanyakanlah hal serupa yang sungguh merisaukan dirinya. "Bolehkah wanita haid memandikan jenazah?" Imam Abu Thawr tersenyum dan beliau menjawab, "Tentu saja boleh, tidak ada masalah." Ujarnya, "Kamu boleh memandikan jenazah itu dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Al-Ahnaf, dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 'Adapun haidnya dirimu bukanlah berada di tanganmu.' Dan juga berdasarkan perkataan ibunda kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, 'Aku pernah menyirami, membasuh dan membersihkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air lalu menyela-nyelai rambut beliau, menyisir serta meminyakinya. Padahal waktu itu aku dalam keadaan haid.' Apabila kepala orang hidup saja dan bahkan adalah nabi, simpul Imam Abu Thawr, boleh disiram, dibasuh dan dibersihkan oleh wanita yang sedang haid, apalagi orang yang sudah meninggal, tentu kebolehannya lebih jelas lagi." Mendengar jawaban yang sangat jeli itu, serta merta para ahli hadis yang hadir berebutan membacakan hadis yang telah disebutkan oleh Abu Thawr dari segala jalan, dari segala tharik atau jalur periwayatan yang ada pada mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Telah menceritakan si fulan kepadaku." Yang lain menimpali,
kami mengenalnya melalui riwayat si fulan, sampai akhirnya mereka membahas derajat berbagai macam riwayat hadis tersebut. Melihat hal ini, si tukang memandikan jenazah berkata heran, "Aduhai, kemana saja kalian sebelum ini? Kisah ini sama sekali bukan dalam rangka merendahkan kedudukan para imam ahli hadis yang mulia. Tidak, ini hanya gambaran penting atas apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa ahli fikih bagaikan dokter yang bukan hanya tahu tentang hasanah obat, melainkan juga kondisi pasiennya. Sementara itu para ahli hadis adalah apotekernya." Imam Syafi'i pernah ditanya, "Ma huwal ilmu?" Beliau menjawab, "Al ilmu ilmani, al fikhu wat tib," yaitu fikih dan pengobatan. Sudah seharusnya mereka bekerja sama, bukan saling menjauh dan saling mengatakan bahwa yang satu tak paham obat, yang lain tak mengerti pasien, atau mengatakan bahwa ahli fikih banyak membuat bid'ah. Padahal sebenarnya pendapat mereka berdasar sumber yang sahih, tapi disesuaikan dosisnya dengan kondisi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Atau mengatakan bahwa ahli hadis menyusahkan orang, padahal mereka memang hanya memberikan obat dengan dosis yang belum ditulis. Kalau yang dimaksud ustadz sunnah dan kajian sunnah adalah para ahli hadis, pergi ke apotek memang menjadikan kita memperoleh obat. Jawabannya terang dan pasti, sakit A maka obatnya X. Tapi cobalah sesekali datang ke majelis ahli fikih yang mungkin tidak tampak sebagai ustadz sunnah dan kajian sunnah. Barangkali di sana kita akan berjumpa dokter yang akan memeriksa kesesuaian kondisi badan kita dengan obat yang ada. Kadang memang majelis seperti ini tidak langsung tegas memberi jawab obatnya apa. Telaahnya sering agak memutar, rumusannya sering tak pasti. Tapi ia memberi kita wawasan untuk berpikir serta memutuskan pilihan sendiri. Demikianlah terapi yang mendewaskan kita dalam beragama. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam tema kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.